Halo 3, teman-teman semua, 2, welcome back to my 1. channel. Jadi kali ini kita bakal ganti koil, ganti kapas sih. Bikin tutorial cara ganti kapas di web, sama sekalian nge-review salah satu kapas baru yang aku beli. Nah, untuk nama kapasnya itu Holybear. Ini aku kemarin beli di salah satu web store dengan harga 45.000. Nah, ini belum terbuka sama sekali, masih segel. Karena ini aku beli baru banget. Kita pengen nyoba sih, pastinya pengen nyoba bagaimana sih kapas Holybear ini, cocok nggak sih, enak nggak sih kalau buat dipakai di web store, kalau dibuat dipakai di salah satu device. Karena kata web store yang aku beli itu ini termasuk rekomendasi. Oke, untuk itu kita mulai saja video tutorial cara mengganti kapas untuk web. Oke, nah ini ada beberapa kapas sisaan aku sih. Ini ada cotton button, kemudian ada beberapa lah yang. Nah, peralatan-peralatan apa saja sih yang kita butuhin untuk mengganti kapas atau coil di vape kita? Nah, yang pertama itu gunting. Gunting itu termasuk hal wajib karena untuk memotong si kapas itu perlu menggunakan gunting. Nah, salah satunya ada ini buat pembersih coilnya nanti. Sorry ini nggak kelihatan karena kamera aku nggak nyampe. Nah, selain itu ada juga ini juga salah satu alat penting untuk penggantian kapas atau coil pada vape. Oke, kita pinggirin dulu. Ini sih tas peralatan vape aku sih ya. Ini ada kapas yang lain-lain tapi ini nggak perlu lah. Kita fokus saja sama tutorial cara mengganti kapas sama review kapas Holybear. Oke. Nah, selain itu semua ada hal yang perlu juga nih kalau kita pengen ganti kapas. Nah, salah satunya itu ini nih, tisu buat ngebersihin nanti coil atau RDA yang kita pakai. Kalau RDA yang aku gunain itu dari Arta RDI. Oke, untuk itu kita unboxing dulu aja kali ya, sama kita review dikit-dikit kapas Holybear Premium Wicking Material. Oke, kita unboxing dulu ya. Kalau buat sebenarnya kita lihat dulu ya. Kalau desainnya sih cukup simpel lah, seperti kapas-kapas biasa. Nah, kita buka. Ini masih segel karena baru beli. Aku belum pernah nyobain juga kapas ini. Oke, ini ada tulisannya gunting di sini. Oke, kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah kita gunting dan ini dia kapas. Ini kapas dari kita ambil satu ya. Bentar. Nah, untuk kapas dari Holybear ini menurut aku sih teksturnya nggak terlalu kasar kayak cotton button. Ini lebih soft sih, lebih halus. Tapi katanya ini tuh kapas rekomendasi buat temen-temen yang nggak suka terlalu manis kalau saat menggunakan vape. Nah, makanya ini Holybear ini menjadi salah satu rekomendasi buat kalian itu yang nggak terlalu suka manis, ya lebih soft lah gitu. Ya untuk kapasnya sih mungkin lebih itu ya, lebih halus, nggak terlalu kasar. Tapi sebenarnya kan kalau itu cotton button kan lebih instan,
rasa manisnya lebih dapat. Tapi kalau ini harus beberapa kali katanya kata faktornya, belum tahu, nanti kita coba aja langsung. Oke, nggak berbau seperti kapas atas biasanya. Oke, kita lanjut aja buat penggantian kapas di web store, di web saya. Nah, untuk mengganti kapas, teman-teman itu harus pertama-tama teman-teman harus memastikan kalau watt yang teman-teman gunakan itu, ini aku ada di 50 watt, kita 55, kita turunin dulu sampai ke titik terendah ya, 15 mungkin ya, 15 watt. Nah, setelah kita turunin ke titik yang terendah, jangan lupa kita mematikan web atau device yang kita gunakan. Kalau punya saya tekan 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah, kondisinya off, nggak nyala, ya kan? Nah, mungkin teman-teman nanti bakal ada yang nanya, kenapa sih bang kok harus dimatiin, harus diturunin dulu wattnya tapi tetap aja dimatiin, kan sama aja bohong kalau gitu ya. Itu sih kalau menurut aku pribadi ya buat kesafetian aja gitu loh, takutnya pas nanti itu kepencet 5 kali kemudian nyala, nah nanti kena tangan atau gimana. Itu lebih safety itu buat kita turunin ke yang paling bawah, kemudian kita matiin device yang kita gunakan. Nah, kemudian setelah kita mematikan device kita lepas terlebih dahulu kapas sisa kita. Oke, ini terlalu jauh kali ya, mungkin ini kelihatan. Nah, untuk ini biar nggak kotor, kita pakai tisu aja buat mendarat bawahnya. Kita tarik lagi. Ini yang satunya juga sama. Kita angkat terlebih dahulu agar simetris, lurus. Nah, kemudian kita tarik. Lepas. Nah, setelah kita tarik, hal yang kedua perlu kita lakukan adalah kita membersihkan coil ini yang ada sedikit liquid menggunakan tisu. Kita bersihin dulu menggunakan tisu ya. Nah, setelah kita lap rapi dengan tisu, kita nyalain lagi 1, 2, 3, 4, 5. Sudah menyala, kemudian kita naikkan wattnya ke pertengahan lah, mungkin 35 sampai 40 kali ya. Ini aku pakai di 35 karena aku nggak pakai single coil. Nah, setelah itu teman-teman bisa firing dikit-dikit untuk membersihkan sisa kotoran yang kemarin kita gunakan gitu. Nah, ini juga ada sekilas informasi sih, kayak teman-teman yang di rumah setelah firing, teman-teman tadi ini mungkin masukin ataupun nyelupin ini ke air, itu menurut saya sebuah tindakan yang salah. Itu bukan rekomendasi buat teman-teman pecinta vape. Karena apa? Ketika kita memasukkan ini ke dalam air, padahal ini itu termasuk apa? Bahannya itu nggak bahan itu loh. Jadi kalau coil dimasukin ke dalam air itu mungkin bakal karatan gitu loh. Jadi buat teman-teman hindarilah kalau kita firing pas pemasangan coil itu teman-teman mencelupkan coil ini ke dalam air. Itu saran aja sih kalau tidak. Bukannya aku sok pintar atau gimana, mungkin itu lebih baik. Nah, setelah itu kita cek lagi coilnya, kita nah kita
kuatin lagi. Nah, ini juga. Setelah itu kita turunin lagi wattnya ke yang paling bawah, biasa 15. Ini kita matiin, power off. Nah, setelah itu sembari menunggu ini nggak panas ya karena kita habis firing, kita membersihin dulu atasan RDA yang kita gunakan. Nah, pakai tisu, pakai alat apa ya yang buat bersih. Ada ini fungsinya agar si kotoran yang ada di RDA ini hilang gitu guys. Jadi kan kadang itu kalau itu ada gitunya loh, ada apa ya, kayak percikan-percikan kotoran gitu di atasan RDA. Nah, setelah itu kita lakukan, kita lanjut ke pemasangan kapas. Dan ini kapas baru kita ambil aja beberapa supaya kelihatan ya. Nah, kita potong. Kalau saya lebih suka yang lebih sedikit ya, jadi ini bisa jadi 2 device atau 2 coil. Saya lebih suka yang terlalu padat gitu, sampai lebih suka yang soft gitu. Yang kita aduk penutupan. Nah, kita masukkan ini. Nah, kita persiskan dulu, yang ini juga sama. Soalnya ini lebih licin ternyata kalau di coil. Tadi kiri ini, aku kira tuh kalau kayak beten gitu, tapi ternyata beda. Ini lebih licin jadi nggak bisa buat masukin ke coil. Nah, juga sama. Nah, setelah itu kita masukin lagi, dan jangan lupa kalau setelah coiling itu teman-teman tutup kembali rapat-rapat biar kapasnya tetap enak. Kita potong agar sama-sama presisi. Nah, yang satunya juga sama. Setelah kita potong seperti ini, kemudian kita bersihkan dulu itu beberapa ini yang masih banyak yang nggak rapi, kemudian kita rapikan. Nah, setelah kita rapikan, teman-teman bisa langsung aja sikat, masukin si coil ini ke dengan tepukannya. Teksturnya nggak terlalu lembut sih ya teman-teman, jadi lebih itu nggak rapi gitu guys. Ini juga, aduh, satu saya salah teman-teman, ternyata ini masih terlalu kurang padat, jadi masih nggak terlalu itu loh, jadi si kanan dan si kiri itu nggak imbang. Soalnya kalau bikin kapas ini itu, pemasangan coil itu, kita harus utamakan itu keseimbangan antara coil kiri sama coil kanan. Itu kapasnya harus seimbang, nggak boleh ada yang satu besar satu kecil, itu
di antara si kanan dan si kiri itu kita harus seimbang. Kalau nggak seimbang nanti rasanya juga bakal nggak enak teman-teman. Makanya kapas bisa mungkin itu seimbang. Itu kayak kapasnya itu nggak rapi gitu sih, kayak lebih pasang. Oke, kapasnya udah kita pasang semua. Kita tetes liquid. Kita tetes liquid dulu, jangan kita nyalain karena biar meresap dulu. Soalnya karena kapas ini itu katanya ya, itu meresapnya itu agak sedikit lama. Ini enggak kayak keton-beton gitu ya, kasih itu oil langsung. Nah, untuk liquid yang aku gunain ini tuh liquid Bondan yang kemarin aku sempat review. Kalau teman-teman belum lihat review liquid ini, kalian bisa masuk aja ke channel YouTube aku, lihat aja review. Oke, kita nyalain device kita ya, power on. Nah, ini baru kita bisa naikin ke watt yang kita ingin. Aku di 55 aja kali ya, di watt 55. Kita coba pairing. Nggak terlalu kencang sih menurut aku ya, ini enggak terlalu kencang. Terus kemarin kita pakai keton-beton itu pas review Bondan itu kencang, ini padahal di watt 55. Oh kencang juga sih. Oke, kita coba ya, gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk kapas Holibir ini menurut aku ya, pada tarikan pertama ini emang nggak terlalu terasa manisnya, tapi menurut aku ini pas banget sih buat teman-teman yang nggak suka manis. Soalnya manisnya itu emang nggak terlalu pekat. Ini singkirin dulu bentar. Manisnya itu emang nggak terlalu pekat. Jadi lebih soft gitu loh teman-teman manisnya. Nggak kayak keton-beton itu kan, kalau kita habis ganti kapas, kalau keton-beton itu kan langsung manisnya itu langsung terasa. Tapi untuk Holibir ini itu nggak terlalu berasa. Ini lebih soft, lebih enak gitu. Ya, kalau teman-teman yang nggak suka itu bisa menjadi rekomendasi lah buat kalian semua. Oke, mungkin sekian aja. Kalau teman-teman suka dengan video yang saya buat, konten-konten vape atau konten yang lainnya saya buat, silahkan klik tombol like dan komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe channel saya Muhammad Mahfud Assegaf, M-nya double, dan jangan lupa lihat yang udah like juga, yang udah subscribe juga. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri, see you next time. Oke guys.